Oke, saya Oke. janjikan Pak Taufik ya. Pak Taufik mana ya Pak Taufik? Minum dulu Pak Taufik. Sudah Pak, ada kopi Pak, kopi. Oh ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Jos. Oke, on the way. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Taufik. Pak Taufik udah sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya izin menyampaikan kegiatan. Ya Pak. Sebelumnya pertama-tama selamat buat Pak Taufik karena sudah sampai tahapan ini. Ya Pak, alhamdulillah. Dalam ujian ini saya berdua dengan Prof. Yahya. Mohon izin karena Prof. Yahya hanya bisa monitor dan sambil mendengarkan karena beliau lagi sambil mengikuti wisuda. Oh iya. Nah, sehingga beliau akan memberikan pertanyaan kepada Pak Taufik melalui saya dengan mengirimkan chat kepada saya. Oh siap Pak. Nanti saya tinggal bacakan dan beliau mendengarkan jawaban Pak Taufik. Siap. Oke. Sudah jelas sampai sini Pak Taufik? Jelas Pak, jelas. Baik. Mungkin sebagai pembuka, Pak Taufik bisa mensimulasikan kepada kami bagaimana Pak Taufik melakukan pembelajaran di dalam kelas, khususnya bagian bagaimana Bapak memberikan materi dan menutup pelajaran. Maksudnya simulasikan untuk memberi materi Pak? Iya, dan menutup pelajaran. Biasanya langsung simulasi aja Pak. Langsung simulasi. Oke, baiklah anak-anak. Untuk sekarang kita masuk ke materinya. Materinya seputar untuk hari ini kita pembelajarannya tentang tentang formulir pada HTML. Nah, materinya itu ada pada slide yang akan saya tampilkan. Untuk lebih jelasnya kita sama-sama silakan perhatikan slide yang saya berikan. Slide-nya itu berupa dalam bentuk PowerPoint. Saya akan tampilkan, ada juga video nanti yang kalian lihat untuk melihat bagaimana bentukan formulir tersebut. Nah, silakan perhatikan. Kalau sudah selesai, kita lanjut kerja LKPD. LKPD-nya di situ ada pekerjaan yang harus kalian pekerjakan. Di situ kalian harus berdiskusi bagaimana cara baiknya sebuah formulir dan bagaimana cara kalian diskusikan tentang pembuatan formulir yang baik. Bagaimana bentukan dari soal yang saya berikan. Itu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalian anak-anak silakan tampilkan masing-masing hasil yang kalian dapatkan dari tiap kelompok. Silakan perwakilan dari tiap kelompok. Ya, kelompok 1, 2, sampai 5. Oke, selesai. Terima kasih untuk diskusi. Terima kasih atas kesimpulan yang kalian berikan. Setelah itu, mari kita diskusikan secara menyeluruh apa yang kita dapat dari hasil diskusi, hasil dari pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya apa dari pelajaran hari ini adalah formulir tentang halaman web. Jadi, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian lakukan, ada semua telah kalian diskusikan. Dan untuk minggu depannya, kita akan mempraktekkan apa yang kalian diskusikan untuk hari ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup untuk hari ini. Sebelum itu, kita lakukan post test dulu. Ada game yang harus kalian kerjakan seputar tentang yang kita diskusikan hari ini. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Oke. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan pimpin doa ketua kelasnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian untuk hari ini. Terima kasih Pak. Baik, Pak Taufik tergesa-gesa sekali. Gugup Pak. Itu sampai kegiatan penutup pembelajarannya kayaknya tidak komplit itu Pak. Oh iya Pak. Baik,
Gak apa-apa. Mungkin anu ya, nervous. Baik, selanjutnya mohon izin, Prof, saya memulai pertanyaan. Nah, dari kegiatan Pak Taufik dalam melaksanakan PPG ini ya, Ya, Pak. kegiatan sudah langkah, sekarang sudah sampai langkah 6 kalau tidak salah. Nah, Pak Taufik sudah melewati banyak kegiatan tahapan setiap langkah. Mungkin pertanyaan pertama, apa permasalahan pembelajaran yang Pak Taufik sudah identifikasi atau selama ini Pak Taufik perhatikan dalam proses pembelajaran? Dari proses pembelajaran yang saya ambil itu identifikasinya dari metode pembelajarannya, model pembelajarannya, Pak, yang saya ambil. Karena keseluruhan itu dari model pembelajaran yang saya harus ubah. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah dalam pembelajaran? Cara identifikasinya dari melihat observasi, Pak, dari keadaan kelas, kemudian dari bagaimana siswa, bagaimana pembelajaran dalam kelas, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, apa kalau boleh tahu disebutkan secara spesifik beberapa identifikasi masalah yang Bapak sudah sempat identifikasi? Kalau tidak salah itu motivasi siswa rendah, siswa kadang lamban dalam praktek, guru belum maksimal dalam mengamanfaatkan teknologi, kemudian kalau dalam hal orang tua itu kadang komunikasi guru dengan orang tua itu kurang, seperti itu, Pak. Baik. Nah, dari beberapa yang sebut Bapak tadi terkait dengan motivasi, kemampuan guru, terus komunikasi orang tua siswa, bagaimana Bapak mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah tadi? Iya, bagaimana cara Bapak mengeksplorasi penyebab masalah yang Bapak tadi identifikasi? Eksplorasi masalahnya itu berdasarkan dari observasi sekaligus dengan kajian literatur dengan wawancara, Pak, dari narasumber, dari Kepsek, guru dengan rekan sejawat. Jadi ada tiga cara ya. Iya, ada, Pak. Dari observasi langsung, dari kajian literatur dengan wawancara. Oke. Kemudian bagaimana Bapak menganalisis hasil eksplorasi tadi? Menganalisisnya dengan cara membandingkan ketiga daripada hasil observasinya, literaturnya dengan wawancaranya, Pak. Saya analis, saya simpulkan dari ketiga hal tersebut apa saja yang menjadi list-list dari masalah yang diidentifikasi. Oke. Jadi dari kesekian hasil eksplorasi, nah ini Bapak mengambil akar penyebab masalah itu apa, Pak? Satu yang saya ambil, Pak, yang akar penyebab masalahnya itu saya ambil dari model pembelajarannya, Pak, dengan cara RCA, root cause analysisnya. Dari list-list yang sudah saya buat, saya pilih saya list yang mana yang paling mempengaruhi dari hasil tersebut yang menjadi akar penyebab masalahnya. Oke. Dari masalah itu masalah apa dulu, Pak? Dari ke-6 tadi, ke-6 jenis pemasaran. Yang pertama itu metodenya, Pak. Sama model pembelajarannya. Ya. Berarti dari model tadi Bapak melakukan RCA-nya. Kalau boleh tahu, selain model yang Bapak tentukan sebagai akar penyebab masalah, Ya. faktor apa saja, masalah apa saja yang lain? Yang lain yang dari ke-6 masalah, yang pertama itu dari metode pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, yang ketiga itu wawasan penerapan teknologi guru yang kurang,
kemudian orang tua yang terlalu menyerahkan tanggung jawab ke sekolah, kemudian guru kurang eksplorasi dalam soal HOTS, Pak. Itu. Oke. Nah, tadi 2 metode dan model ya. Iya, Pak. Kemudian kan di situ setelah itu kita melakukan eksplorasi solusi. Iya. Apa perbedaan antara eksplorasi solusi dengan eksplorasi masalah tadi, Pak? Nah, kalau eksplorasi masalah, Pak, yang saya tahu itu dari kita mencari dari kajian literatur, wawancara, observasi, kita mencari masalah yang timbul di kelas kita yang terjadi. Dari semuanya kita analis apa yang muncul. Sedangkan untuk eksplorasi solusi, kita mengambil kajian literatur dengan wawancara, yaitu solusi dari masalah yang ditimbulkan tadi. Jadi kita mencari bedanya, satu mencari solusinya, satu mencari akar masalahnya, Pak. Tapi kegiatannya Kegiatannya sama. sama Kalau ya. saya ya kajian literatur dengan wawancara dengan apa? Kajian literatur, wawancara dengan observasi langsung. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan terkait dengan bagaimana Bapak menganalisis hasil eksplorasi penyebab. Ya, hasil eksplorasi penentuan solusi. Bagaimana? Apa Pak tadi? Bagaimana cara Bapak melakukan analisis terkait hasil eksplorasi penentuan solusi? Analisisnya itu berasalkan dari kajian literaturnya, Pak, karena di situ kajian literatur kita mempunyai keunggulan, kelebihan dan kekurangan ya apabila misalnya metode dan sistem tersebut digunakan pada kelas kita. Jadi dari beberapa metode, dari beberapa kajian literatur dan berdasarkan wawancara kita lihat yang mana yang paling tepat untuk kelas kita. Dilihat daripada kelebihan dan kekurangannya, yang mana yang paling cocok dan sesuai. Oh, jadi analisisnya dengan melihat kelebihan dan kekurangannya. Iya, Pak. Selanjutnya dari saya ini, Iya, Pak. bagaimana Bapak menentukan solusi? Kan dari tadi eksplorasi alternatif solusi banyak ya alternatif solusi yang muncul. Iya. Bagaimana Bapak menentukan solusinya untuk mengatasi masalah yang Bapak sudah identifikasi? Bagaimana? Solusinya saya ambil yang paling tepat, Pak. Karena di sini kan ada beberapa metode, saya pilih yang PBL. Apa yang membuat bahwa PBL itu paling tepat? Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya PBL anak-anak lebih aktif, kemudian bisa saling membantu antara rekan teman dalam diskusi, kemudian motivasinya bisa juga lebih naik, kemudian pemecahan masalah, anak-anak lebih aktif karena lebih berpikir kritis dalam pemecahan masalah, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak-anak diberi masalah untuk menyelesaikannya supaya lebih aktif dalam kelas. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sedikit lagi dari chatnya Pak Dekan terkait bagaimana Bapak menuliskan solusi itu ke dalam bentuk perangkat pembelajaran. Bagaimana solusinya? Dengan cara memunculkan kegiatannya, Pak, di dalam RPP. Baik itu di RPP, LKPD maupun instrumen penilaian. Boleh dicontohkan, dilihatkan salah Dilihat satunya. RPP-nya, Pak. Sebentar, Pak, saya aksi 2.
Mana tadi X ya. Pak, bentar ya. Ya, Jadi dimasukkan dalam RPP kegiatan PBL-nya di mana kegiatannya bertumpu pada pemberian masalah atau pemecahan masalah pada peserta didik, Pak. Nah, mengorganisasi siswa dulu membagikan LKPD di mana terdapat problem atau masalah dalam LKPD tersebut. berarti dalam PBL-nya itu tercantum di soal LKPD ya? Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih, Iya, Pak. ada pertanyaan dari Pak Dekan terkait dengan pengembangan IPK dan tujuan pembelajaran. Faktor apa yang Bapak pertimbangkan dalam mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Faktor apa yang IPK itu berdasarkan dengan mengikuti dari KD, Pak. Dari KD-nya kemudian kita kembangkan sesuai dengan mulai dari taksonomi Bloomnya C1 sampai C6. Harus ada dasarannya dari rendah ke tinggi, dari low ke hot. Kemudian IPK-nya tujuan pembelajaran juga, Pak. Ya, Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan IPK-nya, Pak. Jadi di situ kita harus sesuai dengan ABCD. Ada audiensnya, behaviornya, kontennya dengan degree-nya. boleh lihat. Oh, ada ini tujuan pembelajaran saya, Pak. Ya, audience. Audience. Kalau bisa menjelaskan, kemudian degree-nya dengan benar, kontennya itu tentang formulir web. Oke. Baik. Nah, terus selanjutnya, setelah Bapak menuangkannya dalam rencana aksi, kan, kemudian nanti Bapak akan praktekkan ya. Ya, Pak. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur bahwa rencana aksi yang Bapak ini sudah buat untuk menyelesaikan identifikasi masalah, itu bisa menyelesaikan masalah, bisa mengukur atau menilai bahwa ya rencana aksi itu sudah tepat atau belum? Saya telah buat instrumen penilaian, Pak, di mana ada list-listnya. Di situ bagaimana kegiatan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya akan dibandingkan dengan sebelumnya, Pak. Siapa yang menilai? Rekan sejawat, Pak. Rekan sejawat. Ya. Jadi hanya rekan sejawat, Pak ya? Bisa mungkin guru lain, Pak. Atau bisa juga Kepsek. Kalau boleh tahu instrumennya apa saja, Pak? Instrumen untuk penilaiannya, Pak. Yang untuk mengukur ini, rencana aksi. Rencana aksi, saya kira instrumen. Sorry, Pak. Nah, benar-benar. Instrumen yang untuk mengukur keberhasilan bahwa rencana aksinya sesuai atau tidak. Instrumen penilaiannya ada dari siswa, ada dari guru, Pak. Dari siswa dan dari guru. Iya. Apakah isi instrumennya berbeda atau bagaimana, Pak? Berbeda, Pak. Instrumen penilaian dari guru dengan instrumen penilaian siswa. Kalau siswa bagaimana? Dulu. Instrumen penilaian siswa. Harus saya buka, Pak. Instrumen penilaian. Oh, maaf, Pak, yang maksudnya instrumen keterampilan dengan pengetahuan ya, Pak? Bukan.
Oh, Itu kan instrumen untuk ya, mengukur untuk hasil belajar. mengukur ya. Hmm. Oh, instrumen yang lembar observasi. Lembar observasi. Bisa saya sharing, Pak? Ya, silakan. Lembar observasi. Baik, Pak, sudah tampil. Ya, Ada di sini untuk pembelajarannya. Kemudian mana itu? Ini untuk kegiatan aksi yang dilakukan oleh guru. Apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian ini aktivitas siswa. Jadi beda antara guru dengan siswa. oke. Jadi nanti bagaimana menyatukan kesimpulan guru dengan siswa dan menyatakan bahwa ini benar berhasil menyelesaikan identifikasi masalahnya? Dari hasil penilaian, Pak, dari total jumlahnya kita lihat apakah ada peningkatan untuk nilai sebelumnya daripada yang sekarang setelah dilakukan. Maksudnya hasil belajar siswa. Iya, sebagai siswa, Pak. Kan instrumennya ini tidak ada kaitannya dengan belajar siswa, Pak. Artinya hasil dari instrumen penilaian ini dilihat, kemudian hasilnya dilihat, kemudian dibandingkan apakah dari sebelum-sebelumnya hasilnya ada perubahan atau tidak. Berarti hasil observasi ini diberikan sebelum ada rencana aksi ini dan juga setelah. Sebelum rencana aksi dan setelah rencana aksi, Pak, rencananya. Jadi ada bilang, oh ternyata seperti ini perbedaannya, ini pernah dilakukan, ini sebelumnya dilakukan. Baik. Nah, hal mendasar apa yang menjadi perbedaan antara instrumen observasi ke siswa dan ke guru? Kalau siswa lihat apa, gurunya lihat apa? Oh, kalau siswa melihat daripada maksudnya siswa, sudut pandang siswa dengan sudut pandang guru, Pak. Iya. Ya, jadi kalau siswa melihat dari pemberian metode pengajarannya dan pembawaan materinya dan bagaimana memberikan bahasa dalam pembelajaran. Kalau misalnya dari sudut pandang guru itu bagaimana siswa tertarik dengan pembelajaran, bagaimana aktif dalam pembelajaran, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini ada chat dari Padekan lagi. Apa yang Pak Taufik pahami tentang HOTS katanya? HOTS adalah high order thinking skill, jadi kemampuan dalam pemecahan masalah, Pak. Berpikir kritis dalam pemecahkan suatu masalah atau problem solving. Mungkin saya menyambung pertanyaan Padekan. Yeah. Materi yang Bapak sudah kembangkan itu sudah masuk HOTS atau belum? Kalau menurut saya sih, Pak, sudah termasuk HOTS karena setidaknya ada materi yang ada beberapa problem yang saya berikan untuk anak-anak berpikir secara kritis tentang masalah yang diberikan. Oke. Kalau dengan perangkat yang lain, Pak? Perangkat yang lain? KRPP, kemudian instrumen penilaian, atau mungkin secara umum, perangkat pembelajarannya Pak Taufik itu sudah mengacu ke perangkat pembelajaran HOTS atau bagaimana? Iya, Pak, lebih tepatnya lebih ke LKPD-nya, Pak. Di LKPD. Iya. Boleh ditunjukkan, Pak? Oh iya. LKPD mana LKPD?
LKPD, LKPD. Sudah kelihatan Pak? Ya, LKPD-nya itu lebih ke soalnya. Nih, mana soalnya? Untuk keterampilan ini desain dan skrip sebuah pendaftaran siswa baru dengan penginputan nilai data nilai rapor. Jadi di situ siswa harus berpikir bagaimana bentukan pendaftaran siswa baru, bagaimana penginputan data nilai rapor. Kemudian ini juga formulir seperti apa yang biasanya kalian temukan. Dan di sini juga siswa ditanya bagaimana sebenarnya formulir itu. Apa yang dimaksud dengan formulir, apa fungsinya, dan lain-lain, Pak. Nah, juga oke. Baik. Nah, kalau di RPP-nya Bapak, di RPP, Pak. RPP, ya di IPK-nya atau tujuan pembelajarannya Oh, sudah ada, Pak. Dulu saya lihatkan. sudah ya. Tepatnya di IPK-nya ini, Pak. Menemukan karena termasuk di HOTS itu C4 sampai C6. Di sini menganalisis sudah ada untuk teorinya, juga menemukan, kemudian mengkreasikan dan menguji, termasuk salah satu KKO dalam HOTS. Oke. Nah, mungkin di situ Bapak boleh memperlihatkan di kegiatan inti langkah-langkah pembelajarannya, Ya. yang mana saja yang sudah memperlihatkan kegiatan inti pembelajaran HOTS. Kegiatan inti. Untuk teori, Pak, keterampilan, pengetahuan di sini, Pak, menanyakan, ini menanggapi hasil presentasi dengan mengevaluasi, kemudian menganalisis, ini membuat kesimpulan dari hasil LKPD, Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Prof. Yahya terkait dengan upaya yang sudah Bapak lakukan untuk menumbuh kembangkan literasi numerasi siswa Bapak. Untuk menumbuh kembangkan literasi numerasi biasanya dalam bentuk materi, Pak. Saya suruh sama dengan permasalahan LKPD-nya, saya tugasnya di situ banyak-banyak untuk mencari bacaan agar mendapatkan kesimpulan daripada soal yang diberikan. Banyak membaca untuk menarik kesimpulan. Materi juga dalam bentuk, ada yang bentuk dalam bentuk PDF, Pak. Jadi siswa diusahakan untuk membaca materinya. Kegiatan membacanya nanti pada saat proses pembelajaran atau Bapak membuatkan tempat sendiri? Biasanya sebelum masuk di lab, Pak, biasanya di bagian depan lab saya berikan, karena sebelumnya saya dari WhatsApp bilang materi untuk besok ini, sebelum masuk silakan baca-baca untuk lebih jelasnya. Biasanya seperti itu, Pak.
pemberian bacaan modul sebelum masuk ke kelas atau lab. Oke. Jadi ada waktu sendiri ya? Iya, ada Pak. Siap. Apalagi di sekolah juga ada waktu 10 menitan sampai 5 menitan untuk bacaan, Pak. Waktu sebelum masuk kelas. Waktu literasi. Siap. Udah. Sip, sebentar Pak. Nah, kalau materi pembelajaran yang Pak. Bapak sudah berikan, apakah sudah bisa menumbuh kembangkan literasi numerasi siswa Bapak? Kurang lebih menurut saya sudah Pak, karena bagaimanapun siswa harus membaca untuk mengerti apa yang akan diberikan oleh sebelum pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Jadi materinya sudah itu. Ya, Mungkin kalau saya sih berpikir, kalau Bapak sudah membuat terkait dengan langkah pembelajaran, apalagi kalau untuk praktikum ya, ya, nah itu kan pasti memang bisa menumbuh kembangkan karena siswanya harus membaca agar bisa melaksanakan praktikumnya. ya. Apalagi Kalau apalagi ada pekerjaan sebelumnya Pak dari LKPDS-nya, jadi harus membaca untuk melakukan praktikum. ya, selain itu mungkin bahan materinya dibuat lebih menarik atau bagaimana? Iya Pak, saya rencana karena dalam bentuk set ada juga dalam bentuk game. Oke. Nah, terkait dengan itu, Bapak menyebutkan game nih, mumpung. Bapak bisa mengidentifikasi tipek atau tipek yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran. Impact dari bidang teknologi itu biasanya di medianya Pak, misalnya kayak media kayak kalau di pembelajaran saya itu medianya WordWall, teknologi WordWall namanya aplikasi, kemudian pakai slide juga, PowerPoint, kemudian komputer, semua itu menggunakan media teknologi Pak, smartphone juga semuanya butuh. Oke. Nah, mungkin di sini di RPP-nya Bapak, ini ada pertanyaannya pada kan ini. Ya, Bapak boleh memperlihatkan kepada kami di langkah-langkah mana saja Bapak menerapkan tipek dalam pembelajaran. oh sebentar Pak, ada di Tadi yang di RPP, Pak. di RPP. Ah. Di langkah mana saja Bapak menerapkan tipek? Di sini Pak, peserta didik diminta membuat catatan hasil mengenai slide dan video. Oke. Nah, kemudian ada juga yang bagian post test di sini. Peserta didik memainkan game post test di smartphone masing-masing menggunakan link game yang saya berikan. Baik. Oke, Pak Taufik, Ya terima Pak, kasih banyak. Kami sudah mendapatkan cuplikan dari apa yang Bapak sudah perlihatkan. Pak. Dan terima kasih banyak atas ujiannya hari ini. Oh ya, makasih Pak. Ya, sukses Pak. Amin, makasih banyak Pak. Ya, boleh live Pak. Oh, boleh lip, siap Ya, Pak. Kasih, assalamualaikum. ya. Makasih Prof.
Sana itu Pontianak, bahasa Kalimantannya. Apa Saya kira kira